Rekam jejak itu kan masa lalu. Sementara kan harapan ke depan itu kan apa yang ingin dilakukan, visi dan misi kan. Ini bagaimana? Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Begini, kalau berbicara soal seorang pemimpin hanya dilihat dari masa lalunya, tapi tidak dilihat dari apa yang akan dilakukannya, maka pasti cara memilih pemimpin itu akan hanya mengacu pada masa lalu. Maka kita sebenarnya cari orang yang bisa berpikir luas, yang tidak mungkin terjebak kepada sesuatu yang dangkal. Ada wisdom di situ, ada pengertian tentang hal-hal besar. Tapi kalau ada orang yang tidak berkualitas jadi pemimpin, kasihan rakyatnya jadi korban. Kalau kita bicara mengenai Anies, coba sebutkan apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia. Itu nggak ada satupun yang bisa menjawab ya. Yang dianggap tidak mungkin, insya Allah kita akan laksanakan satu-satu. DP 0 rupiah dianggap tidak mungkin hari ini. Nantinya publik Jakarta Bang akan menilainya dulu janji apa, sekarang hasilnya apa. Reklamasi. Rekam jejak bisa dilihat, Program OKOC. rekam jejak bisa dinilai. Naturalisasi sungai. Kita tawarkan kepada rakyat Indonesia apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Bullshit. Kedua, kalau kita bicara masa lalu yang seseorang pernah lakukan, maka sebenarnya kita berbicara tentang sosok itu saja. Dampaknya pada dia. Oh, dia orang baik, kalau itu baik ya, atau dia orang jahat kalau dia masa lalunya jahat misalnya gitu ya. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Banyak visi dan janji politik Anies itu yang tidak terrealisasi, sekalipun ada yang terrealisasi itu tidak maksimal. Bahkan yang paling fatal adalah Anies tidak pernah bicara soal bagaimana mengatasi tentang banjir di Jakarta. Selama 5 tahun ini seakan-akan Anies terjebak pada dua istilah naturalisasi dan normalisasi, tapi dua-duanya juga tidak pernah dikerjakan. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Saya tidak akan berbicara panjang tentang apa yang sudah dibangun di Jakarta. Biarlah kenyataan itu yang bercerita dengan amat panjang tentang apa yang sudah dikerjakan di Jakarta. Bullshit. Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya. Saya juga kena semua malam. Mana? Lihat itu polusi. Salah satu kota paling kotor di dunia polusi is Jakarta. Bullshit. Dulu janjinya apa ya? Terus ngupdate data, tapi yang dapat itu lagi nama-nama. Dulu janjinya apa ya? Ada namanya lansia itu kan kita update tuh. Dulu janjinya apa ya? Ada yang 5 tahun juga ada, itu nggak pernah dapet gitu. Dulu janjinya apa ya? Punya anak sekolah nggak dapat KJP. Dulu janjinya apa ya? Punya bantuan PKH itu lagi yang dapat gitu. Yang nggak dapat semua. Tapi kalau ada orang yang tidak berkualitas jadi pemimpin, kasihan rakyatnya jadi korban. Hanya menawarkan rekam jejak tanpa punya visi misi masa depan yang jelas. Tapi artinya sebenarnya bicara tentang dianya, si sosok itu. Sementara kalau seorang yang dianggap akan jadi pemimpin itu bicara masa depan, dia berbicara tentang semua. Bahwa inilah yang akan kita alami. Inilah yang akan berdampak pada dirimu kalau aku jadi pemimpin. Ya. Jadi orientasinya orientasi publik, bukan orientasi kekerenan personal, bukan orientasi personality saja. Karena kepemimpinan itu hubungan antara pemimpin dengan yang ada dipimpinnya, ya. Hubungan antara keduanya itulah yang menurut saya akan memberi dampak pada masyarakat. Menggembar-gemborkan rekam jejak, meminta untuk melihat rekam jejak. Anies Baswedan seperti mati-matian menunjukkan bahwa dirinya memiliki karya dan prestasi. Bahkan dalam setiap pernyataannya, Anies Baswedan tidak menawarkan visi misi dan hanya menawarkan rekam jejaknya. Padahal pemimpin di posisi apapun harus mempunyai visi sesuai dengan jabatannya.
Seorang pemimpin harus dapat memberikan jawaban mengapa ia perlu sebagai pemimpin dan apa nilai-nilai jangka panjang apa saja yang akan diterima oleh para stakeholder dengan kehadiran dirinya dan kehadirannya. Dan bukan hanya memamerkan rekam jejak yang tidak menawarkan masa depan. Untuk menjadi seorang pemimpin memang perlu memiliki visi yang jelas tentang masa depan. Para pemimpin hebat dengan visi sebagai alat sebagaimana adanya dan menciptakan masa depan yang berpuncak pada masa kini. Seorang pemimpin dengan visi dapat meramalkan masa depan dan dapat tetap berada di masa sekarang. Visi merupakan tujuan di mana pemimpin dapat menghabiskan dan mengarahkan energi dan sumber dayanya. Tentunya publik punya ekspektasi besar pada capres dan cawapres yang menawarkan bagaimana dengan masa depan. Benar, memilih presiden itu tidak cukup dengan bermodalkan populer karena mampu berorasi dengan suara lantang dan menggelegar. Namun jika diminta melihat rekam jejak apa yang ditawarkan kepada publik oleh mereka? Jika diminta melihat rekam jejaknya saat menulis janji Anies di kolom pencarian, maka akan muncul janji Anies yang tidak terrealisasikan. Tentu menarik juga untuk disimak apa saja janji kampanye Anies Baswedan yang belum terrealisasi. Anies Sandiaga memiliki 20 program yang ditawarkan untuk Jakarta. Sejumlah program jadi unggulan mereka seperti OKOC, rumah down payment atau DP 0%, hingga naturalisasi sungai untuk menangani banjir. Ada pula janji non-program seperti menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, pembangunan stadion kelas internasional untuk Persija, hingga menutup Hotel Alexis. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai sebagian besar janji Anies Gubernur DKI Jakarta saat itu dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2017-2023 tidak terrealisasi. Dari 23 janji Pak Anies ketika kampanye, cuma 3-5 yang bisa diartikan cukup berhasil. Tapi selebihnya bisa dikatakan rapor merah, ucap Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta. Artinya, kata anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta itu, Anies Baswedan baru baik direncana, tetapi dalam eksekusi masih belum tertangani dengan baik untuk menangani persoalan pokok warga Jakarta. Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah baru indah di kata-kata dan rencana, kata Gembong. Gembong menjelaskan janji Anies yang terrealisasi antara lain integrasi transportasi di DKI Jakarta dengan Jaklingko, walau masih belum sempurna. Kemudian janji menyelenggarakan kegiatan seni di Jakarta sepanjang tahun yang terrealisasi dengan penyelenggaraan festival kesenian sejak 2018. Lalu lanjut dia adalah peningkatan bantuan hibah untuk 131 lembaga keagamaan dan tempat ibadah hingga sebanyak 325 miliar. Itulah sedikit kutipan janji yang terrealisasi meskipun tidak sempurna. Gembong menyebut banyak janji Anies yang memiliki capaian bisa dikatakan tidak baik, yakni normalisasi sungai hanya 0%, naturalisasi sungai 0%, perkembangan pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro juga 0%. Pembangunan LRT kerjasama pemerintah daerah dengan Badan Usaha atau BDBU juga 0%. Pembangunan ITF dalam kota juga 0%. Pembangunan Science Park 0%. Pemimpaan air bersih SPAM Jatiluhur juga 0%. Electronic Road Pricing atau ERP juga 0%. Peningkatan fasilitas Park and Ride 0%. Taman Pintar 0% dari target 175 lokasi. Rumah DP 0 rupiah hanya 2.332 unit dari target 232.214 unit, atau hanya sekedar 1% saja. Rumah aman 4 unit dari target 267 atau hanya sekedar 1,5%. Wirausahawan OKOC hanya 6.000 dari target 200.000, sekitar 3% saja. Lalu selain itu, Gembong juga menilai bahwa dari kebijakan dan pengambilan keputusan ada banyak kemunduran di era Anies Baswedan. Seperti contohnya menutup akses ke laman anggaran atau e-budgeting. Video rapat tidak diunggah ke YouTube, menolak warga yang mengadu ke balai kota, menghambat akses informasi kepada wartawan.
Melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol, terjadi korupsi 152 miliar di pengadaan lahan DP 0 rupiah. Melanggar janji tidak akan menggunakan dana kejadian luar biasa atau KLB dari swasta. Menurut Gembong, Anies selama ini menjabat hanya membuang waktu-waktu saja dan hanya memprioritaskan keindahan kota tanpa melihat fungsi sesungguhnya pada setiap programnya. Selama 5 tahun ini, Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan, dan banjir, kata Gembong Warsono. Seperti inikah rekam jejak yang dimaksud Anies Baswedan untuk dilihat jika hanya menjual rekam jejak tanpa menawarkan visi misi masa depan? Dari mana rakyat yakin dengan kepemimpinannya?